Tuas lampu ini ada menu auto. Halo, Assalamualaikum. Kali ini saya ingin kembali berbagi mengenai pengalaman saya selama menggunakan Almas RS. Setelah menggunakan Almas RS selama lebih dari 3 bulan, saya menemukan banyak sekali auto di Almas RS ini. Auto-auto ini yang tidak pernah dibahas di iklan Almas RS, apalagi dicantumkan di brosur. Auto-auto ini sebetulnya bisa jadi fitur menarik untuk dijual oleh marketing. Karena pengalaman saya ketika survei mobil untuk dibeli, marketing merek lain bahkan kaca dan lampu di sun visor saja dijadikan pemanis ketika menjelaskan fitur kendaraan yang mau dijual. Sementara di Almas RS, banyak fitur yang jauh lebih canggih dilewatkan begitu saja. Di video ini, saya menemukan 10 auto yang sebetulnya bisa menjadi fitur unggulan kalau di merek mobil yang lain. Auto nomor 1 adalah auto headlamp. Almas RS memiliki satu switch untuk mengatur supaya headlamp atau lampu utama bisa otomatis menyala dan mati sesuai dengan kondisi cahaya di luar. Dengan mengaktifkan fitur ini, maka ketika Almas RS berjalan di siang hari, bisa tetap seperti biasa lampu tidak menyala. Tetapi ketika masuk ke tempat yang penerangannya kurang, seperti tempat parkir atau mungkin lokasi-lokasi dengan penerangan yang kurang, maka secara otomatis lampu akan menyala. Dan ketika keluar dari tempat gelap, maka otomatis lampu utama Almas RS akan kembali mati. Ini juga berlaku di malam hari. Ketika kita malam-malam jalan, otomatis lampunya akan menyala. Auto berikutnya adalah cornering lamp. Di Almas RS memang tidak ditanamkan lampu sudut atau cornering lamp yang khusus. Tetapi Almas RS memanfaatkan fog lamp atau lampu kabut untuk membantu pencahayaan ke arah pinggir dengan secara otomatis menyalakan lampu kabut atau fog lamp ketika Anda berbelok, baik itu dengan menyalakan sen atau tidak. Lampu kabut Almas RS akan otomatis menyala ketika lampu sen menyala atau ketika setir berbelok dengan kemiringan tertentu. Ketika lampu sen dimatikan atau posisi setir sudah lurus kembali, lampu kabut tersebut akan otomatis mati. Oh ya, cornering lamp ini hanya berfungsi ketika switch lampu berada dalam posisi auto atau lampu utama menyala. Tetapi tidak akan menyala dalam kondisi lampu off atau lampu senja saja. Auto berikutnya adalah auto high beam atau lampu jauh yang bisa menyala dan mati secara otomatis ketika jalanan sangat gelap dan tidak ada kendaraan di depan kita. Atau kalaupun ternyata ada kendaraan di depan kita dan high beam ternyata menyala secara otomatis, berarti bisa dipastikan kendaraan di depan kita tidak menyalakan lampu atau lampu belakang mereka terlalu redup. Auto high beam tidak akan menyala ketika di depan Almas RS kita ada kendaraan dengan penerangan yang cukup, baik searah jalur kita atau berlawanan. Atau ketika di kiri kanan jalan ada rumah atau warung dengan penerangan yang cukup, atau mungkin ada PJU, atau high beam juga akan otomatis mati. Dengan fitur auto high beam ini, Anda akan bebas dari caci maki pengendara mobil yang lain yang berlawanan arah atau yang di depan Anda karena lupa mematikan high beam atau lampu jauh. Fitur otomatis yang berikutnya di Almas RS adalah Almas RS akan otomatis menyalakan lampu hazard. Sebetulnya bukan lampu hazard karena kedipannya lebih cepat ketika kita melakukan pengereman dengan keras ketika kecepatan cukup tinggi. Ya, ketika kecepatan di atas 60 km per jam, kita melakukan pengereman mendadak, otomatis lampu hazard akan menyala. Auto berikutnya adalah auto vehicle hold
atau APH. Fungsi ini kalau diaktifkan akan secara otomatis melakukan penguncian rem ketika kita menekan pedal rem sampai dengan berhenti total. Misalkan kalau kita mengerem di perempatan ketika macet sampai kendaraan kita berhenti total, maka kita bisa melepas pedal rem karena secara otomatis APH akan mengunci rem sampai kita menginjak gas kembali. Jadi Anda tidak perlu takut melepas pedal rem, kemudian mobil akan bergerak maju. Yang otomatis berikutnya adalah parking brake. Parking brake ini akan otomatis aktif ketika tuas transmisi berada dalam posisi P. Jadi kalau kita berhenti, kemudian injak rem dan tuas transmisi dipindah ke P, maka secara otomatis parking brake akan menyala. Ya, jadi tidak perlu kita tarik parking brake-nya kalau kondisi P. Yang otomatis berikutnya dari Almas RS adalah head unit yang ini. Kalau kita matikan mesin, dia akan tetap menyala dan semua fungsinya berjalan dengan normal sampai dengan kita membuka pintu pengemudi yang sebelah kanan. Yang ini ya. Saya contohkan, sekarang kita matikan mesinnya. Ya. Ini memang ada tulisan silahkan bawa barang-barang Anda. Tetapi ini belum mati. Saya tunjukkan, ya. Mesin udah mati ya. Kondisi sudah mati. Ini masih nyala. Tetapi begitu ini masih nyala ya, seperti ini ya. Begitu kita buka pintu yang ini, ya, saya liatin seperti ini aja ya biar kelihatan. Saya tarik, ya, otomatis mati. Fitur otomatis berikutnya dari Almas RS adalah Almas RS akan secara otomatis menurunkan volume, baik itu musik, telepon, atau apapun yang keluar lewat head unit ketika transmisi berpindah ke R. Saya contohkan seperti berikut ya. Auto berikutnya adalah Auto Electronic Folding Mirror atau kaca spion secara otomatis akan melipat ketika kita mengunci pintu dengan remote atau dengan passive entry, dan akan otomatis kembali terbuka ketika kita membuka pintu menggunakan remote atau menggunakan passive entry. Fungsi ini sangat nyaman digunakan karena kita tidak perlu repot-repot lagi secara manual melipat spion atau harus menekan tombol tertentu. Berikutnya yang auto dari Almas RS adalah AC. AC dari Almas RS ini sudah memiliki teknologi climate control. Di sini ada menu auto.
kondisi sekarang 28 derajat, set 25 derajat. Harusnya AC ini akan mengeluarkan udara cukup kencang karena suhu berbeda cukup jauh ya. Saya coba nyalakan ya autonya. Ya, bisa terlihat kan? Bagian ini otomatis naik. Sementara bagian ini, setting yang ini, dia tidak ikut naik. Dia bertahan di setting yang kita inginkan, 25 derajat. Kemudian yang ini otomatis naik menyesuaikan kebutuhan untuk menurunkan suhu. Nah, di beberapa kondisi bagian ini juga ya, bagian sirkulasi udara, dia akan otomatis berpindah ke sirkulasi luar. Nanti begitu suhu di dalam ruangan sudah sesuai yaitu 25 derajat, maka dia otomatis turun juga. Tetapi setahu saya kalau mode auto paling kecil itu di 2. Ini ya, kalau kita manual naik turunkan gini, autonya langsung mati. Tapi kalau kita naikkan misalnya setinggi ini, kita set auto, kalau memang terlalu tinggi juga dia akan otomatis turun. Ya, seperti itu. Ya, jadi kalau terlalu tinggi otomatis dia turunkan, kalau terlalu rendah sirkulasi putaran kipasnya dia akan naikkan. Itu fungsi auto dari AC Almas RS. Demikian 10 auto yang ada di Almas RS. Auto-auto ini mungkin fungsinya tidak terlalu penting, tetapi yang jelas di Almas RS fitur-fitur tersebut sudah disematkan fitur auto. Oh ya, sebetulnya masih banyak fitur yang auto di Almas RS. Mungkin saya akan buatkan video kedua berikutnya mengenai auto di Almas RS. Terima kasih. Jangan lupa komen kalau ada kesalahan atau ada masukan, dan like serta subscribe. Terima kasih.